penuhi sebelum berakhirnya tahun 2021. Yang pertama, bahwa verifikasi dan validasi sudah saya jadwalkan. Ini enter ya. Bentar, sudah lagi. Ya, untuk Ibu dan Bapak sekalian, sosialisasi ini perlu saya sampaikan secara lisan, walaupun lewatnya daring, agar tidak salah persepsi atau tidak salah paham dalam hal mensikapi khususnya kenapa kok ada verifikasi untuk semua guru, baik itu posisi CPNS, PNS maupun maaf ini ya, yang PTT. Kalau di swasta ada yang PTY, ada yang masih awal mula sebagai guru. Nah, ini karena memang kinerja guru harus dinilai oleh kepala sekolah, kemudian oleh pengawas itu diverifikasi dan validasi. Kemudian terkait dengan tugas kepengawasan, bahwa kepala sekolah harapannya sudah melakukan penilaian kinerja guru ini paling lambat pada akhir Desember ini. Karena penilaian itu harapannya 2 semester, monggo diatur sedemikian rupa. Intinya ketika nanti saya verifikasi, itu sekolah untuk masing-masing guru sudah ada nilainya. Itu Bapak Ibu. Terkait dengan jadwal, kembali ke masalah jadwal. Kenapa di binaan saya kok paling awal? Mungkin panjenengan Bapak Ibu kepala sekolah juga Bapak Ibu guru mendapatkan informasi, sekolah lain belum ini, Pak Ari kok mendahului. Jadi awal itu memang direncanakan akhir Desember atau awal Januari. Sehingga saya memprogramkan awal Januari, kemudian ada kesepakatan lagi untuk sekolah-sekolah secara umum nanti dimulai minggu kedua atau minggu ketiga. Namun karena pola pikir saya agar bahasa saya lebih cepat lebih baik, dalam arti ketika nanti verifikasi dan validasi kinerja guru sudah selesai, maka pekerjaan-pekerjaan lain nanti kita bisa segera mulai untuk khususnya semester 2. Ini harapan saya, termasuk pekerjaan saya, tugas-tugas pengawas dari penyusunan program sampai penyelesaian laporan kemarin itu juga kita harus segera selesaikan. Sehingga kenapa saya mengambil waktu mulai besok tanggal 3. Jadi ini paling awal. Dan saya yakin Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru, karena ini memang tugas yang harus diselesaikan, ketika nanti sudah selesai, insya Allah sudah plong gitu. Bahasa kita kan plong. Berikutnya masuk pada tugas guru terkait dengan penilaian, bahwa secara umum, secara pokok dan fungsinya, bahwa guru itu bertugas untuk mengelola pembelajaran bagi guru mapel dan pembimbingan bagi teman-teman guru BK, sehingga sangat diharapkan pembelajaran yang dilakukan itu bisa terkondisi secara efektif, efisien, inovatif, orang menyebut dengan strategi pembelajaran PAIKEM, pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, efisien, inovatif, dan seterusnya sampai pada menyenangkan. Sehingga nanti kita akan coba kita lihat minimal dengan wawancara. Kalau saya mengobservasi itu jelas tidak mungkin karena sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah, atau nanti kita
dengan wawancara ya, teknik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, pembelajaran harapannya panjenengan semua bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah ataupun yang panjenengan miliki, namun harus disesuaikan dengan kondisi terkini, apalagi di masa pandemi itu kita memang harus kombinasi antara daring dengan luring, itu pandai-pandainya kita manfaatkan sarana. Lalu hendaknya guru itu oleh kepala sekolah dan diri kita sendiri sebagai guru mampu mendorong, memotivasi diri kita bagaimana untuk mengembangkan profesi. Tidak kalah pentingnya, jangan merasa sungkan kalau memang panjenengan punya potensi untuk mengembangkan praktik baik atau istilah kerennya itu best practice ya. Itu bagaimana kita bisa mengembangkan pembelajaran yang memang menurut kita baik, bisa kita bagi-bagikan ilmu itu dengan teman, dengan media-media atau komunikasi yang sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian sudah saya sampaikan tadi, kondisi pandemi ini khususnya untuk yang daring, kita memang sangat dituntut untuk bagaimana bisa mampu memanfaatkan IT secara maksimal. Maka tidaklah salah kalau kita belajar bagaimana mengembangkan pengembangan pembelajaran yang model-model dengan video, model-model dengan aplikasi-aplikasi seperti yang panjenengan lakukan di saat daring. Terkait dengan item nomor 1, khususnya untuk guru mata pelajaran, nanti guru BK menyesuaikan, Ibu Bapak guru BK, ini yang saya kemukakan, saya bahas khususnya untuk Ibu Bapak guru MAPEL. Item nomor 1, bahwa guru melakukan proses pembelajaran secara aktif, melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai tujuan pembelajaran. Ini harus kita pahami bersama, apa yang kita cantumkan dalam instrumen ini tidak lepas dari instrumen yang kita rujuk dari instrumen di akreditasi sekolah. Jadi di sana ada standar proses, juga ada standar terkait dengan penilaian dan sebagainya, sehingga apa yang kita ambil sebagai instrumen ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di instrumen penilaian untuk akreditasi sekolah. Untuk item nomor 1 ini, nanti harapannya bisa ditunjukkan baik dengan wawancara atau dokumen yang panjenengan miliki, terutama RPP-nya, perangkat pembelajaran yang lain, agenda mengajarnya, kemudian bahan-bahan ajar yang panjenengan miliki, lalu terkait dengan bank soal dan sebagainya. Ini yang nomor 1, saya yakin semuanya bisa mencapai nilai 4. Jadi nanti kalau lengkap berarti skornya 4. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Item nomor 2 adalah penilaian proses dan hasil belajar yang digunakan sebagai dasar untuk perbaikan. Bagaimanapun juga seorang guru harapannya setelah melakukan proses pembelajaran, baik daring maupun luring, itu segera mengimplementasikan penilaian, dalam arti dari rancangan penilaian yang panjenengan sudah siapkan, itu segera melakukan proses penilaian. Maka nanti buktinya
salah satu yang harus panjenengan miliki adalah satu rancangan penilaian, ini penting. Kalau sampai hari ini belum punya ya bicaranya lah buat. Jadi saya ingin panjenengan nilainya juga sempurna karena ini dokumen dan sejarah kita. Yang kedua, bank soal, daftar nilai harus lengkap. Daftar nilai yang baik itu dalam 1 tahun ditandatangani oleh guru, kemudian disahkan oleh kepala sekolah. Bukan hanya ucul-uculan ya. Kemudian agenda mengajar, lalu nanti dicoba kalau panjenengan ada video pembelajaran terkait dengan proses penilaian yang langsung. Baik, petunjuk nanti dibaca sendiri Ibu dan Bapak sekalian agar cepat. Nanti saya sampaikan pada Bu Yani agar saya dan Zoom meeting ini kita selenggarakan tidak lebih dari 1 jam. Ini sudah hampir 30 menit. Ya. Untuk petunjuk sekali lagi, baik penilaian yang proses, hasil, dan sebagainya nanti dibaca di PPT yang sudah saya share. Ini yang penting ketemu dan sudah saya sampaikan secara rusak. Yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, tidak lepas dari proses pembelajaran, kemudian penilaian, seorang guru harus menganalisa hasil penilaian. Dari hasil penilaian yang dianalisa akan muncul yang namanya anak ini ikut remedi atau ikut pengayaan. Saya yakin panjenengan sudah melaksanakan minimal setiap kali penilaian harian, baik penilaian yang daring maupun luring itu diakhiri atau dilanjutkan, ada tindak lanjut yang namanya program remedi maupun pengayaan. Nah, ini penilaian yang ketiga, harapannya juga bisa maksimal skornya 4, maka monggo nanti disiapkan terutama dokumen analisisnya, lalu agenda mengajarnya, kemudian daftar nilai, dan lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak, petunjuknya sekali lagi untuk petunjuk dibaca, dicermati bagaimana isi dari terkait hal-hal yang berhubungan dengan remedi maupun pengayaan, monggo nanti dicermati sesuai dengan poin-poin yang saya kategorikan pada petunjuk 1 sampai 4. Begitu Ibu Bapak, kita lanjutkan yang keempat. Item yang kita nilai ini mestinya saya hadir di kelas, tapi tidak mungkin lah. Maka nanti kita lihat dokumen penjenengan saja, salah satunya adalah agenda mengajar, kemudian jurnal kelas, lalu jika dimungkinkan penjenengan ada portofolio, hasil penilaian, kemudian ya nanti wawancara. Ini terkait dengan bagaimana dinamika penjenengan melakukan pembelajaran dan interaksi ketika mengajar di kelas, baik secara daring maupun luring. Kalau yang PTM ya mungkin ada video pembelajaran, video ketika penjenengan melakukan pembelajaran, nanti kita lihat. Kalaupun tidak ada, intinya RPP lengkap, agenda lengkap, terus nanti sedikit wawancara. Nanti Ibu Bapak sekalian, lanjut pada nomor 5, item kelima, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, silakan nanti kalau Bapak Ibu Guru konsultasi atau sharing-sharing dengan penjenengan, nanti bisa dibantu penjelasannya. Guru melakukan pembiasaan. Pembiasaan yang dimaksud khususnya literasi, yaitu budaya baca tulis, yang terutama dampaknya itu terjadi terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas. Kemudian ada hasil-hasil karya terkait dengan mata pelajaran panjenengan. Kemudian yang lebih bagus lagi, terpublikasinya karya literasi. Ini tidak hanya untuk guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris atau guru bahasa yang lain ya.
tapi semua mapel harapannya bisa menunjukkan proses di mana guru itu memacu, memotivasi, dan mendorong anak untuk senang membaca, minimal awal penyampaian materi, katakanlah anak membaca, kemudian ditanya apa yang dibaca, atau anak menjelaskan, mengemukakan apa yang menjadi intisari yang dibaca. Nah, penjelasannya terutama untuk budaya literasi, ini memang sangat penting dan kondisi sekarang tidak lepas dari itu yang namanya literasi dan numerasi, maka mohon menjadi prioritas utama bagi kita bagaimana budaya literasi ini secara konsisten dan berkelanjutan kita bisa terapkan di masing-masing satuan pendidikan, khususnya untuk anak-anak kita. Kemudian yang keenam, guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar. Ini nanti salah satu tekniknya saya akan bertanya, bagaimana ketika mengawali pembelajaran. Apakah ada saran, ada nasihat, ada mengecek kehadiran atau mengecek kondisi fisik sekolah dan sebagainya, itu salah satu bentuk bagaimana guru menciptakan suasana belajar. Nanti petunjuknya juga dibaca sendiri. Kalau saya sampaikan di sini nanti terlalu lama sehingga kita tidak hemat waktu. Khususnya untuk keterkaitan pengelolaan kelas, ini sedikit saya tambahkan. Mohon bisa nanti diceritakan satu dua hal, bagaimana guru menghargai siswa, bagaimana guru menghormati siswa yang di situ, terutama ketika siswa bertanya, ketika siswa menjawab dan sebagainya. Itu nanti melalui wawancara. Oke, Ibu dan Bapak, langsung yang ketujuh, sarpras yang tersedia bisa dikelola oleh guru sesuai dengan kreativitas guru maupun kondisi lingkungan masing-masing. Nanti apa yang penjenengan lakukan selama proses pembelajaran, apakah memanfaatkan sarana prasarana, terutama juga IT yang penjenengan lakukan, yang penjenengan terapkan itu IT yang mana, terutama kalau yang daring, katakanlah apakah pakai aplikasi tertentu, apakah pakai media-media dan sumber belajar yang bisa meningkatkan mutu pembelajaran. Itu Ibu Bapak sekalian. Yang langsung yang ke-8, apa yang kita nilai, yang kita verifikasi terutama dalam hal menyusun perencanaan yang berisi pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, terutama pemanfaatan TIK. Ini dokumen yang harapannya bisa disiapkan oleh penjenengan semua sebagai Bapak Ibu Guru. Satu adalah RPP yang kemudian bahan ajar. Kalau ada laporan penelitian sederhana yang dibuat oleh para siswa, atau mungkin penjenengan sendiri yang membuat laporan penelitian sederhana. Lalu video pembelajaran juga tidak kalah pentingnya, panjenengan harapannya punya agenda mengajar yang lengkap, juga instrumen penilaian yang lengkap. Itu Ibu Bapak yang ke-8, langsung yang ke-9. Guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Ini yang perlu saya tekankan bahwa refleksi diri itu sangat penting, maka di akhir setiap kegiatan sebaiknya kita melakukan evaluasi dan refleksi diri. Artinya bisa dengan memberikan kuesioner tentang pembelajaran pada siswa, atau ada rekaman video, atau ada yang mungkin sudah sampai pada diseminasi ke teman sejawat hasil evaluasi dan refleksi diri itu. Itu sangat dimungkinkan karena
proses penilaian yang kita lakukan itu lebih mendasar pada actionnya, tidak hanya catatan-catatan yang memang itu hitam di atas putih. Begitu Ibu dan Bapak untuk nomor 9, mohon nanti bisa disiapkan. Kalau belum ada ya dalam waktu 3 sampai 10 hari. Kalau khususnya untuk yang awal nanti SMP Negeri 2 Pegandong yang pertama masih ada 3 hari, tahun baru lembur. Tidak usah lembur, sudah ada semua. Berikutnya nomor 10 Ibu Bapak, tinggal 2 ya. Guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Ini harapannya tidak hanya menunggu surat tugas atau panggilan karena ada undangan ya. Yang baik itu seorang guru punya etikat baik, motivasi diri yang kuat, bagaimana untuk mengembangkan diri, selalu browsing atau searching ya, untuk mencari bentuk-bentuk kegiatan di luar sana yang bisa kita ikuti. Nah, pengembangan profesi berkelanjutan ini, terutama yang masih golongan 3, ini sangat akan membantu untuk nanti kepentingan PAK dan kenaikan pangkat, sehingga mohon ini bisa disiapkan, terutama karya-karya yang panjenengan siapkan melalui pengembangan profesi berkelanjutan, dibuktikan dengan sertifikat, undangan, terutama juga dengan mungkin hasil dari yang panjenengan dapatkan dari kalau itu ikut seminar, ikut kegiatan NGMP dan sebagainya. Nah, ini yang terkait dengan dokumen nomor 10, ada agenda catatan kegiatan, ada piagam atau sertifikat, kemudian jangan lupa ada laporan penelitian kalau itu berupa penelitian. Jika memang itu praktik baik, juga ada laporan best practice-nya. Atau kalau memang sudah sampai diseminasi, ya berarti ada daftar hadir, ada foto, dan sebagainya. Saya yakin panjenengan sudah paham dan mengerti tentang dokumen-dokumen tersebut. Dan Ibu Bapak, yang terakhir, item nomor 11, bahwa guru diharapkan bisa mengembangkan strategi, model, metode teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ini terkait dengan pembelajaran yang di kelas maupun di luar kelas, artinya yang daring maupun luring, sehingga panjenengan selain penilaian, kemudian agenda mengajar yang lengkap, terkait dengan item nomor 11 ini, terutama adalah model-model atau metode ataupun media pembelajaran yang panjenengan gunakan, sehingga proses itu bisa aktif, efektif, menyenangkan, atas dasar media maupun model pembelajaran ataupun juga teknik yang panjenengan lakukan. Ini pengembangannya seperti apa, nanti dibuktikan ya, dengan bukti fisik yang bisa kita lihat ataupun dengan wawancara. Nah, dan Ibu dan Bapak sekalian, yang nomor 11 tadi, kalau panjenengan memang punya video pembelajaran, makalah dan sebagainya, atau bahkan sudah diunggah di media sosial, baik YouTube atau yang lain, mungkin Facebook dan sebagainya, itu nanti kita bisa lihat, atau bisa panjenengan cantumkan linknya sehingga kami bisa mengerti bahwa oh itu Bapak Ibu guru sudah mengembangkan media pembelajaran atau teknik pembelajaran yang lebih baik. Terakhir, apa yang kita lakukan, harapan kita semoga para guru ini menjadi guru yang profesional, yang handal, ini kendal handal harus kita perhatikan, kemudian juga berkarakter, bertanggung jawab, memiliki kepedulian.
Ibu dan Bapak, khususnya Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, sebelum saya tutup paparan saya secara daring ini, saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Patebon, Pak Aris, dan juga Mas Baby, selaku yang membantu saya dalam hal penyiapan segala sesuatunya, Bu Yani, dan semua keluarga besar SMP 1 Patebon yang sudah mendukung pelaksanaan Zoom meeting ini, juga Ibu Bapak Kepala Sekolah di SMP-SMP binaan saya atas partisipasi dan tindak lanjutnya, juga Bapak Ibu Guru semuanya, sukses untuk kita semua. Yang paling utama adalah semoga apa yang kita lakukan hari ini, hari-hari berikutnya, hari-hari kemarin, semuanya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak hanya urusan dunia, tapi nanti insya Allah sampai akhirat kita dicatat sebagai hamba Allah yang taat, yang senantiasa ibadah padanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, niki dilanjut tanya jawab nggih Pak Ari nggih. Kurang lebih 7 menit. Nggih. Bapak Ibu, kami persilakan monggo yang masih ada unek-unek atau masih ada yang perlu disampaikan kepada Pak Ari. Monggo. Dari saya, Ibu. Nggih, monggo Pak Budi. Iya, terima kasih. Ini video saya matikan karena kalau video saya hidupkan itu putus-putus, Ibu. Ya, terima kasih pada Pak Juwari. Begini, beberapa tahun terakhir ini SMP Kanisu Sukorejo itu mengalami distabilitas atau tidak stabil tentang formasi guru ya. Jadi ada yang karena harus pensiun, karena harus pindah tugas, lalu ada yang diterima di P3K dan lain-lain. Sehingga jumlah guru kami ini terbatas. Jadi satu guru ini mempunyai beban yang overload itu. Nah, maka saya permohonan kepada Pak Juwari, melihat keadaan seperti itu nanti, maka kami yang akan betul-betul kami verbal agar fokus, itu adalah mata pelajaran sesuai dengan yang guru ampuh itu yang linear dengan sertifikat yang dimiliki sesuai dengan sertifikat itu, waktu sertifikasi itu. Sehingga nanti mohon tidak diverbal per mata pelajaran, tetapi per guru sesuai dengan linearitasnya. Demikian permohonan dari saya. Terima kasih. Pak Budi, terima kasih. Langsung saya jawab, Bu Yani. Monggo Pak. Yang pertama, kondisi yang disampaikan Pak Budi selaku Kepala SMPK, saya bisa memaklumi, dan itu secara umum juga terjadi di beberapa sekolah lain. Artinya ada sekolah yang memang guru itu mengajar tidak hanya satu sekolah, mengajar tidak hanya satu mapel. Maka saya setuju dan bisa kita sepakati untuk teman-teman yang di PKG maupun yang di verbal itu sesuai dengan tugas pokoknya, artinya yang linear dengan mapelnya. Yang kedua, bila mana teman-teman guru itu mengajarnya di sekolah lain juga ada, maka induknya itu ada di mana. Jadi misalnya guru A mengajar di sekolah A dan B, induknya di sekolah B. Artinya di sekolah sana di luar binaan saya. Maka ya di sekolah penjenengan itu tidak usah diverbal oleh saya. Tidak saya verbal karena bisa jadi diverbal oleh pengawas di sekolah induknya. Mungkin itu Pak Budi bisa diterima. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Monggo Bu Yani. Nggih. Pertanyaan pertama sampun nggih, masih ada waktu Bapak Ibu, monggo ingkang masih mau menyampaikan ke Pak Ari. Silakan Bapak Ibu. Pak Edi mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Edi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya tanyakan Pak Ari berkaitan dengan
SKB 4 menteri Pak nggih, yang tentunya akan diterapkan di Kabupaten Kendal, di mana untuk pengaturan jam mengajar itu 1 jamnya 30 menit Pak nggih. Apakah dalam 1 hari itu hanya cukup untuk memenuhi 4 jam pelajaran atau tetap bisa maksimal 6 jam pelajaran? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kondisi siswa ini tentunya harus segera diinformasikan Pak Nggih. Apakah ini sudah betul-betul positif diterapkan di Kabupaten Kendal atau belum, sehingga apabila memang sudah positif, maka melalui wali kelas hari Senin semua siswa untuk bisa berangkat 100% Pak. Itu yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan mungkin video pembelajaran Pak, karena memang terus terang rekan-rekan yang ada ini belum tentu semua memiliki video pembelajaran. Nah, yang dimaksud video pembelajaran ini apakah pada saat kegiatan pembelajaran itu diambil gambarnya atau bisa mencari atau mendownload gitu, misalkan video-video pembelajaran dari YouTube. Itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang lengkap ini Pak Edi. Ibu dan Bapak sekalian yang masih aktif walaupun videonya enggak muncul, enggak Bapak. Apa yang saya sampaikan bisa didengar ya. Yang ditanyakan Pak Edi terkait dengan awal tadi bahwa per 3 Januari sampai 15 nanti uji coba yang 100%. Satu, kita secara pribadi sebagai pengawas saya enggak punya kebijakan itu Pak. Hanya kita menindaklanjuti dari hasil rapat kemarin. Sehingga nanti kita tetap menunggu kepastian dari beliau Bapak Kepala Dinas, khususnya untuk surat yang dikeluarkan oleh beliau. Betul, Pak? Yes, siap. Yes. Yang terkait dengan 4 jam atau 6 jam itu kan maksimal 6 jam lah, nanti diatur terus seperti itu. Terima kasih. Termasuk yang 100% tadi, apakah hari Senin itu langsung semuanya 100% atau kita tunggu surat edaran. Oke, terima kasih. Masih ada waktu. Kemudian yang kedua terkait dengan video pembelajaran, ini ya idealnya memang video pembelajaran yang dibuat oleh guru itu sendiri. Itu otomatis nilainya bisa maksimal ya. Kalau itu dinilai verifikasi dan validasi sebagai bentuk karya guru. Atau juga yang digunakan atau yang diaplikasikan ketika mengajar. Namun tidaklah mengurangi nilai, dalam arti tetap juga ada nilainya ketika guru itu waktu mengajar, kemudian ada videonya. Video ketika mengajar di syuting, kemudian menjadi model pembelajaran itu nampaknya bagus. Nanti bisa didiskusikan sebagai bentuk pengembangan diri maupun teman sejawat tentang metode ataupun teknik mengajar yang baik seperti apa. Jadi bisa juga seperti itu, Pak. Tapi itu nilainya otomatis tidak bisa maksimal. Apalagi yang punya video yang digunakan untuk penyampaian pembelajaran, tapi itu download. Ya, itu juga ada nilainya, namun juga di bawahnya tadi. Sehingga ada masing-masing kita tetap nilai, artinya kita hormati, kita hargai karya teman-teman itu. Yang tidak ada nilai otomatis yang sama sekali tidak punya video pembelajaran baik download, apalagi yang codingan sendiri. Ngerti nih, Pak? Nggih, matur Pak Ali. Sampaikan teman-teman, saya yakin juga teman-teman yang mengikuti ini bisa Bu Yani, masih ada waktu atau cukup? Masih ada waktu sebentar Pak, mungkin masih ada yang mau disampaikan. Oke, satu lagi. Coba saya izin menambahkan. Monggo Pak Aris. Kaitan dengan
PTM ini kebetulan kemarin saya ikut rapat sama seperti yang disampaikan oleh Pak Juwari. Jadi di 2 minggu ini seperti di edaran sementara, nanti kita menunggu SE dari Kepala Dinas, itu jumlah jam pelajaran yang diberlakukan sementara adalah 4 jam, yang akhirnya nanti akan menjadi 6 jam. Mungkin setelah setengah bulan pertama. Kemudian kaitannya dengan durasi per jam, ya mudah-mudahan saja nanti setelah pelaksanaan setengah bulan pertama ini tidak menimbulkan masalah, itu bisa ke 40 jam untuk 40 menit untuk SMP. Nah, ini memang perlu evaluasi terlebih dahulu. Yang paling penting bahwa dalam pelaksanaan PTM yang 100% ini dipastikan bahwa prokes itu dijamin keterlaksanaannya. Yang jelas itu. Jadi setengah bulan ini adalah mungkin untuk penyesuaian. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ini di dalam surat edaran mungkin dari provinsi diperbolehkan untuk dilaksanakan baik di dalam maupun di luar. Namun demikian, saya yakin dari setiap sekolah ini akan memperhitungkan ekstra mana yang mau dijalankan dengan jaminan prokes. Sebagai contoh, kalau kita melaksanakan ekstra bola voli itu dipegang oleh seluruh siswa misalnya. Oh, ini dihindari dulu. Kemudian selain voli mungkin ada sepak bola atau mungkin olahraga gulat atau apa yang ini langsung gitu, ini sebaiknya juga dihindari. Lah, olahraga apa atau ekstra apa yang mungkin bisa dilaksanakan yang sekiranya prokes itu terjamin, misalnya ada tari mungkin dengan jaga jarak dan seterusnya, atau mungkin drum band, atau mungkin paduan suara. Nah, ini lebih lanjut mungkin akan ada penjelasan di SE nanti. Namun demikian di SE memang ada klausul bahwa ekstrakurikuler dalam luar ini kan boleh dilaksanakan. Intinya bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas kita, nanti kita menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan mudah-mudahan saja nanti dari waktu ke waktu 100%, 30 menit, 4 jam, mungkin kalau tidak ada masalah kaitannya prokes, ya mudah-mudahan bisa berkembang menjadi 6 jam, 40 menit, jumlah siswa 100%. Tetapi intinya nanti kita tunggu edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Demikian, terima kasih. Menyambung Pak Aris, terima kasih atas tambahan penjelasannya, karena kebetulan Pak Aris yang salah satu yang hadir dalam rapat kemarin siang, sehingga lebih jelas apa yang menjadi keputusan, sehingga monggo nanti seperti yang disampaikan Pak Aris, sambil menunggu SE ini sebagai wacana kita siap-siap untuk tanggal 3 sampai 15. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Aris dan Pak Ari. Masya Allah, luar biasa penjelasan tentang Serval PKG tahun 2021. Insya Allah Bapak Ibu semua sudah menjalankan dengan baik ya Bapak Ibu.
Nah, hanya mungkin administrasinya sama seperti saya perlu disiapkan lagi. Oke, saya kira sudah nggih, Pak Ari, atau ada closing statement? Saya menggarisbawahi apa yang saya sampaikan tadi, Mbak Tuyani, ya. Ibu dan Bapak, khususnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga teman-teman guru, apa yang saya sampaikan jangan menjadi beban, karena bagaimana juga ini tugas kita sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah, sebagai guru masing-masing menjalankan tugas sebagaimana kapasitas kita masing-masing, tusi kita masing-masing. Maka ketika nanti, maaf ya, ketika saya hadir di sekolah penjenengan, ya biasa aja, tenang aja, santai aja. Yang penting yang sudah penjenengan laksanakan dan bisa dibuktikan, silakan dipersiapkan. Kalaupun belum, nanti di tahun 2022, insya Allah kita bareng-bareng kita benahi dengan catatan bahwa saya belum pernah membina penjenengan semua selama ini kan, kecuali SMP Negeri, SMP PGRI 01. Jadi dari 11, ini kenyataan, dari 11 sekolah binaan saya yang baru sebagai kepengawasan saya ini kan, hampir semua sekolah belum pernah saya lakukan pembinaan. Namun kok tahu-tahu verbal, ini karena memang tugas kan, peralihan tugas kepengawasan. Ini yang nanti sama-sama kita pahami, insya Allah tidak ada masalah. Terima kasih. Monggo saya kembalikan pada Bu Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juwari dan Bapak Ibu semua. Sepertinya kita sudah di ujung waktu. Mungkin apabila masih ada undang-undang, mungkin nanti bisa dilanjut di grup WA, nggih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah kegiatan ini. Dari saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Setelah ini bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jamnya sih jam mana? Tidak. Tak komentari. Jam mungkin sih jam.